Puluhan karyawan berhamburan keluar dari gedung pabrik produksi alkohol di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Pabrik tempat mereka bekerja terbakar hebat dan mengeluarkan asap hitam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus berjibaku memadamkan api yang terus semakin membesar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara pemicu terjadinya kebakaran dari pabrik tersebut hingga saat ini masih belum diketahui. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dengan adanya aktivitas mungkin karyawannya ada yang di dalam berlarian juga ke luar area, dengar dari karyawan-karyawan yang ada di dalam itu membahasakan ya, itu ada terjadi kebakaran. Kebakarannya itu yang ada di dekat posisi alkohol. Pati alkohol. Hingga saat ini belum diketahui nilai kerugian yang diakibatkan kebakaran tersebut. Namun aktivitas perusahaan dan truk-truk pengangkut barang terlihat masih beraktivitas normal seperti biasa. Peristiwa kebakaran pabrik ini dalam penyelidikan polisi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka Ainus melaporkan. Miswadi dan istri harus kehilangan tempat tinggal mereka. Api dengan cepat meluluhlantakkan bangunan terbuat dari kayu. Hanya dalam tempo beberapa jam saja, pasangan suami istri warga Desa Taman Sari, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini tak lagi memiliki rumah. Yang menyedihkan, rumah mereka musnah dilalap si jago merah justru akibat dibakar anak sematawayangnya. Akibatnya Miswadi pun diperiksa polisi. Sedangkan pelaku IF 16 tahun langsung ditangkap petugas. Dari pemeriksaan diketahui pelaku mengamuk karena permintaannya dibelikan telepon genggam tidak dituruti orang tuanya. Sebelum membakar rumah, pelaku juga menjual kambing orang tuanya untuk foya-foya. Yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terus untuk tindak lanjutnya, untuk pelaku sudah kita amankan di Polsek dan seterusnya untuk besok akan dilakukan pemeriksaan yang dari puskesmas yang akan ditindaklanjuti ke rumah sakit jiwa. Polisi membawa pelaku ke Mapolsek Pringkuku untuk selanjutnya diperiksa kejiwaannya di rumah sakit jiwa setempat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Keluarga menangis histeris hingga jatuh pingsan sesaat jenazah Nober Palintin tiba di rumah duka di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban yang belum lama merantau ke Papua sebagai sopir truk pengangkut material pasir ini diduga tewas dibunuh teroris KKB Papua. Sebelum dimakamkan, jenazah korban disemayamkan di rumah duka keluarga. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 orang putri berusia 7 dan 4 tahun. Walaupun anak saya sudah tidak bernyawa, tapi saya syukur karena anak saya didapat oleh petugas di sana. Untuk menolong sampai kembali di kampung halaman. Harapan saya. Jenazah pria 31 tahun ini Kamis lalu ditemukan tewas di Kali Wilipuri, Kampung Kima, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua akibat luka tembakan. Korban ditemukan petugas bersama kepala suku dan warga sebelum akhirnya dibawa pulang ke kampung halaman. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Jasad pria parubaya bernama Muklis ini sudah terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria naas berusia 30 tahun ini tewas secara mendadak usai jatuh tersungkur saat tengah berlari ketakutan. Insiden yang mencelakai nyawa korban bermula saat korban mengamuk sambil membawa senjata tajam guna mencari keberadaan seorang warga di rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tidak mendapat sasarannya, korban kemudian kembali ke rumahnya untuk menyimpan senjata tajam. Warga yang penasaran dengan ulah rusuh korban langsung menanyakan maksud amukan korban. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dipenuhi 50.000 buruh dari berbagai elemen serikat pekerja. Para buruh menggelar May Day Fiesta Sabtu membawa 18 tuntutan, seperti menolak upah murah, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan outsourcing, dan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Selain menggelar orasi dan mimbar bebas, para buruh juga menggelar hiburan di panggung utama. Tentunya saya selaku Kapolri mewakili seluruh institusi Polri dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh rekan-rekan buruh baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga buruh semakin sejahtera. Amin. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut kehadiran Kapolri menjadi simbol perhatian Presiden Joko Widodo terhadap kaum buruh. Andi Gani memastikan kaum buruh akan terus berjuang melawan pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan di luar konstitusi. Dari Jakarta, Fikih Rian, Raga Firdaus, Heru Triuniarto, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Bus antar provinsi ALS jurusan Medan Jakarta ini terbakar di pinggir jalan raya lintas Sumatera Nagari Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan seluruh bagian bus dalam waktu singkat. Beruntung penumpang berhasil keluar dan selamat. Peristiwa ini berawal saat bus yang membawa 46 orang penumpang dari arah Medan menuju Jakarta mengalami mogok mesin di pinggir jalan raya lintas Sumatera Nagari Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. Saat mengecek bagian mesin, terlihat percikan api. Dalam waktu 1 jam, petugas pemadam yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api yang membakar seluruh bagian bus. Jadi bis yang dari Medan menuju ke Jakarta ini mengalami musibah, yaitu terjadinya kebakar. Akibat dari kebakaran itu tersendiri ada kemungkinan diduga ada percikan api dan menimbulkan api hidup langsung menyambar dinamo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat seorang pengemudi ojek online yang hendak menyeberang untuk mengambil orderan di seberang jalan tertabrak sepeda motor yang melintas kencang di Jalan Kebonjati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, kedua korban terpental sejauh 10 meter hingga menabrak beberapa motor yang sedang terparkir. Kedua korban terluka cukup serius dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Kebonjati. Dari ambil orderan dari Pascal mau ke Kandang Ayam ngambil motor. Dia lagi nyebrang, ada angkot berhenti, terus nyebrang lagi, tahu-tahu ada motor nabrak. Kecelakaan di kawasan ini kerap terjadi, diduga karena masih banyak masyarakat yang kurang mematuhi rambu lalu lintas. Masyarakat diimbau agar tetap hati-hati saat menyeberang guna menghindari kejadian serupa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Keluarga korban histeris mengetahui Eneng Kulsum penuh luka tusuk di depan rumah Kampung Babakan Sirna, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Korban diduga ditikam mantan pacar karena tak terima ia rujuk kembali dengan mantan suami. Sebelum kejadian, warga sempat melihat korban terlibat cekcok dengan pelaku. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi.
Ayah korban sempat mendengar teriakan dari depan rumah tempat korban dan pelaku bertemu. Pas kejadian Bapak lagi di mana Pak barusan? Di dalam. Ya, yang udah bawang gitu jeung mantan usaha. Ya, jeung salakina. Bayang nama gitu. Ayo. Jadi Bapak sempat minta tolong, Pak. Sempat minta tolong. Saya sempat minta tolong, orangnya sudah tidak ada. Oh, kabur. Minta tolong, saya kan bukan kayak Uber itu. Yang ini yang korban anak saya. Salah satu warga sempat mengejar pelaku namun sayang tak berhasil menangkapnya. Dia langsung lari, saya kejar, mengarah nggak tahu kemana, saya juga lari mengejar pakai motor, langsung tiba-tiba menghilang. Gitu. Itu ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Orangnya putih, putih sama kayak yang dipoto, orangnya putih, hidung mancung. Pelaku masih dalam pengejaran polisi unit reskrim Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polsek Cengkareng, Jakarta Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap Neneng Umayyah, 24 tahun, yang membunuh seorang wanita. Neneng terbukti membunuh Dini Nurdiana yang hilang sejak 26 April lalu. Tersangka mengaku cemburu karena korban selingkuh dengan suaminya. Pelaku mengaku sebagai keponakan suaminya dan mengajak korban buka puasa bersama di kawasan Taman Mini. Korban kemudian dibawa ke perumahan di kawasan Cibubur, Bekasi Kota. Usai menganiaya korban hingga tewas, pelaku melarikan diri. Tersangka memukul kepala korban sebanyak 5 kali. Setelah jatuh, dilakukanlah penusukan menggunakan pisau rumput. Karena dilihat masih bernapas atau merintih, tersangka mengulangi lagi dengan menusuk di bagian perut dan tangan dengan pisau dapur. Tersangka disangkakan pasal 340, Jungto 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Akibat tak sabar menunggu menjemput anak, seorang pria di kampung Sukamaju, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, kalap dan menganiaya mantan istri dan anak tiri. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam hingga melukai tangan korban. Pelaku juga marah mengetahui aksinya direkam anak tiri menggunakan handphone. Ia mencoba merampasnya, mendobrak pintu kamar mandi, dan mengenai tangan anak tiri hingga terluka. Saat ditangkap polisi, pelaku mengaku emosi karena merasa dihalang-halangi mantan istri saat hendak menjemput anak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tercatat masih tinggi. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, tahun 2021 kasus kekerasan seksual tercatat paling tinggi, mencapai 8.276 kasus. Angka ini mendapat perhatian dari relawan perempuan dan anak Partai Perindo yang hingga kini terus mengawal kekerasan seksual terhadap anak di Kediri. Berkomitmen dan konsisten dalam memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, relawan perempuan dan anak Partai Perindo bersiap untuk mendeklarasikan diri. Memiliki keinginan untuk bersama-sama menjalankan wadah ini, bersama-sama bergerak, berjuang dalam filosofi tentang bagaimana mendapatkan hak yang utuh sebagai manusia namanya perempuan dan manusia sebagai anak itu sendiri. Deklarasi dan juga ada pelantikan, kami berharap di 18 provinsi yang lain akan menyusul sehingga gerakan-gerakan kemanusiaan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo hadir untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sebagai perempuan dan hak-hak sebagai anak yang harus diperjuangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua tempat hiburan malam di Jakarta Selatan disegel petugas gabungan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama instansi terkait. Dua tempat hiburan malam yakni The Cocktail Club dan Zodiac ini disegel karena kedapatan melanggar izin usaha. Selain melakukan penyegelan, petugas juga menyita 4 jenis minuman keras yang diduga menggunakan cukai palsu. Dari beberapa titik ada yang kita lakukan penindakan yang mana diwakili oleh Bapak Satuan Pamong Praja yang hadir di sini, disegel sementara, dan kami juga melakukan tindakan mempolis line lokasi tersebut karena menyalahi beberapa aturan yang terkait dengan tidak dimiliki surat tanda usaha pariwisatanya, kemudian juga melebihi kapasitas pengunjung yang hadir. Razia ini merupakan atensi Kapolda Metro Jaya terkait banyaknya laporan penyalahgunaan izin usaha. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap kurir dan bandar sabu di salah satu rumah di jalur Poros Sengkang, Tanah Sitolo, Sengkang, Sulawesi Selatan. Polisi temukan 10 paket diduga sabu siap edar serta 1 paket sabu seberat 2 kg dalam kemasan teh celup yang disembunyikan di lemari. Polisi juga menyita 4 ponsel yang diduga dijadikan alat komunikasi untuk bertransaksi sabu ke pelanggannya. Penggerebekan berawal dari laporan warga karena rumah itu kerap dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba. Diduga sabu dikirim dari Samarinda, Kalimantan Timur melalui jalur laut Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Selain menangkap tersangka Abdul Qadir, polisi juga menangkap pemilik rumah. Pokoknya saya dapat apa itu? Ini aku tahu. Kau simpan tadi sintalas wah? Oh iya. Apa? Kan saya bilang orang sih enggak. Ada lagi di BTN. Di BTN di Makassar. Di BTN lagi ada. Sementara polisi mengejar pemilik sabu yang merupakan bandar terbesar yang ada di Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan. Dari Sengkang, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Kemunculan buaya di kolong Kepoh, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghebohkan warga.
Buaya yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 4 meter ini kerap muncul ke permukaan sungai dalam beberapa hari terakhir. Diduga buaya kerap muncul karena habitatnya mulai terancam akibat alih fungsi lahan. Khawatir mengganggu, warga berinisiatif memberi makan buaya dengan daging ayam. Kendati kerap muncul ke permukaan, warga mengaku tidak terusik, bahkan kehadiran buaya menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Kendati belum pernah menyerang manusia, warga diimbau untuk berhati-hati dan tidak mendekati sang predator. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebanyak 26.000 kendaraan melintasi kawasan Puncak Bogor saat libur panjang akhir pekan berkenaan dengan libur Hari Raya Waisak Senin besok. Pihak kepolisian telah menyiapkan 2 cara untuk mengurai kemacetan secara situasional, yakni sistem satu arah atau one way dan sistem ganjil genap. Meski volume arus kendaraan mengalami penurunan dibandingkan libur panjang akhir pekan biasanya, para wisatawan dapat menggunakan jalur alternatif untuk hindari kemacetan. Jadi kami sudah menyiapkan dari Satlantas Polres Bogor berkoordinasi dengan pihak Polsek yang ada di sepanjang jalur puncak. Kami sudah berkoordinasi untuk menyiapkan jalur-jalur alternatif, di mana di jalur alternatif tersebut sudah kami pasang rambu-rambu penunjuk arah, jadi masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan tersasar atau tersesat karena sudah jelas sekali untuk penunjuk arahnya. Sementara penerapan sistem arus satu arah atau one way akan dilakukan apabila intensitas volume kendaraan berada di atas 70%. Dari Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Yudi Rizaldi, Gilang Ramadan, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Setiap libur akhir pekan atau libur nasional, Museum Angkut ini menjadi salah satu spot wisata yang wajib dikunjungi ketika berlibur ke Kota Batu, Jawa Timur. Di sini, pengunjung bisa melihat berbagai alat transportasi dari yang paling kuno hingga modern dan juga negara asal pembuatnya. Ditambah setting lokasi seperti di tempat asalnya semakin menambah daya tarik wisatawan. Termasuk kendaraan-kendaraan tokoh penting seperti mobil dan helikopter era Kepresidenan Soekarno. Pengunjung juga bisa berfoto di pesawat Kepresidenan Republik Indonesia layaknya keluarga presiden. Museum yang sudah berdiri sejak 8 tahun lalu ini cocok untuk rekreasi keluarga. Selain dapat menambah wawasan, juga menambah koleksi foto liburan Anda. Ya karena memang terutama anak saya tertarik sama angkutan gitu, sama transportasi gitu. Kemudian senang mengunjungi museum juga gitu. Jadi sambil mendidik dia juga gitu, mendidik anak supaya tahu tambah wawasannya lah gitu. Sekarang liburan juga, mumpung anak istri juga lagi libur juga gitu. Konsep wisata edukatif sengaja dirancang pengelola Museum Angkut. Dengan koleksi lengkap ribuan alat transportasi serta dekorasi yang sedemikian rupa hingga menarik, tetap tidak meninggalkan konsep museum untuk mengedukasi. Pengunjung dibuat menikmati koleksi langka, namun tanpa sadar menambah ilmu dan belajar. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Api Dharma dari Merapen Gerobokan tiba di Candi Mendut Magelang. Api langsung digunakan menyalakan lilin pancawarna. Sebelum disemayamkan, para biksu dan umat melakukan pemanjatan doa dan parita suci secara bergantian. Para biksu kemudian melakukan ritual pradaksina, yakni mengelilingi Candi Mendut 3 kali sambil membawa api Dharma. Waisak ini kan Buddha datang ke dunia untuk membawa penerangan untuk semua makhluk. Jadi ini simbolis dari api yang kita ambil pada hari ini. Nah kemudian karena ini simbolis api, kita akan nanti semayamkan di sini supaya diingat bahwa ini adalah simbolis untuk penerangan Dharma bagi makhluk-makhluk yang diliputi oleh kegelapan batin mereka. Rencananya api Dharma Waisak yang disemayamkan di Candi Mendut akan digunakan saat puncak Waisak di Candi Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Satu dari 15 kambing bantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kulon Progo positif terpapar penyakit kuku dan mulut. Kambing milik Suwargiati ini tiba-tiba lemas dan tidak bisa bergerak sejak Kamis lalu. Belasan kambing tersebut merupakan bantuan untuk kelompok wanita Mekarsari. Sementara 14 lainnya masih diisolasi sejak kedatangannya. Agar tidak menular, 5 ekor sapi yang sebelumnya berada dalam satu area terpaksa diisolasi dan diberikan antibiotik serta disinfeksi. Suwargiati, pemilik kambing mengaku khawatir karena hewan bantuan ternyata membawa virus. Ketua KWT Mekarsari, Yayu Widyaningsih mengatakan kambing bantuan tersebut masih dalam masa isolasi dan garansi dari dinas terkait. Positif baru kambing itu. Kemudian untuk yang lainnya tetap kita dalam pengawasan karena ada sapi yang bunting. Itu kan rawan sekali untuk kena virus, tetap pengawasan. Yang kandang sebelahnya juga ada sapi, tetap ada pengawasan. Berapa ibu yang sapi yang diawasi untuk? Yang diawasi ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor sapi yang diawasi. Tapi yang positif baru kambing itu. Pasca temuan ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo langsung melakukan pengawasan dan penanganan dengan mengambil sampel darah ke sejumlah hewan yang diduga terpapar PMK. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga langsung dilakukan dinas terkait. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Mobil tabrak motor dan berusaha kabur. Pengendara diamuk warga. Pembangunan IPAL rusak jalan rumah susun.
Perayaan Waisak pertama usai pandemi digelar di Muara Enim. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah minibus yang dikendarai oleh seorang pria di Palembang menabrak 2 pengendara sepeda motor. Mobil tersebut berusaha kabur namun dikejar warga. Pengemudi mobil sempat jadi amukan warga dan viral di media sosial. Astagfirullahaladzim. Dari rekaman warga yang diupload di media sosial, terlihat beberapa pengendara sepeda motor berusaha mengejar sebuah mobil Toyota Rush berwarna putih. Kejadian berawal dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Bayi Salim, Batubara, Palembang. Minibus yang belakangan diketahui dikendarai oleh Mukofa Ihsan, 21 tahun, bernopol R8582PH, langsung viral di media sosial. Kendaraan roda 4 melaju dari arah Seki Pangkal, tiba di lokasi kejadian, kehilangan konsentrasi sehingga menabrak sepeda motor. Bukannya berhenti, mobil tersebut berusaha kabur. Pengemudi yang panik terus mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi mobil tersebut kembali menabrak pengendara sepeda motor lainnya yang datang dari arah berlawanan. Salah satu warga mengatakan untuk korban pengendara motor langsung dibawa ke rumah sakit, sedangkan pengendara mobil sempat diamuk warga dan dibawa ke kantor polisi. Banyak rumah sakit sekarang, itu belum tahu dan dibawa rumah sakit. Belum tahu, Pak. Kalau kondisi pelakunya, Pak? Pelaku babak belur, dikeroyok massa dan babak belur, Pak ya? Itu juga rumah sakit, Pak. Rumah sakit lagi di polsek kan? Lagi di polsek, Pak ya? Polsek Kuning lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Korban tabrakan dibawa warga ke Rumah Sakit Caritas Palembang. Sementara pengemudi diamankan polisi, dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Diduga akibat arus pendek listrik, rumah warga di Lorong Manggar, Kelurahan 5 Ilir, Palembang, ludes terbakar. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik. Rumah warga Lorong Manggar, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, terbakar. Warga sekitar yang panik melihat kobaran api yang membesar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun proses pemadaman yang dilakukan warga terkendala asap dan bara api yang berterbangan mengenai mata warga karena tiupan angin yang cukup kencang. Berdasarkan data yang diperoleh, rumah warga yang terbakar mencapai 8 rumah. Dugaan kuat api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Penyebabnya kebakaran ini, Kak? Listrik. Untuk sementara ini ada berapa rumah, Kak, yang terbakar? 8 rumah, sudah hampir 9 atau 10 meter lah, 8 atau 9 ini. Untuk korbannya, Kak? Kaki. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, warga Rumah Susun Kelurahan 26 Ilir, Palembang resah pembangunan instalasi pengelolaan air limbah merusak bangunan jalan. Sempat dijanjikan untuk diperbaiki, namun hingga kini masih sebatas janji. Seperti inilah kondisi kerusakan jalan di lingkungan Rumah Susun, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berlubang dan digenangi air keruh bagai lumpur kubang kerbau. Kerusakan jalan disinyalir dampak pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang melakukan pengerukan pada badan jalan di lingkungan Rumah Susun, Kelurahan 26 Ilir beberapa minggu terakhir. Kerusakan jalan yang berdiameter lebih dari 1 meter dan berkedalaman sekitar 30 cm membahayakan warga dan para pengguna jalan yang kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan karena berusaha menghindari jalan yang berlubang. Menurut warga, pihaknya sudah dijanjikan untuk segera dilakukan perbaikan jalan kembali seperti semula pada 9 Mei lalu. Namun hingga kini warga masih menunggu janji yang belum direalisasikan.
Diduga pembangunan ini tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Katanya bakal diperbaiki lagi tanggal 9, tapi sampai sekarang kan sudah tanggal 13 nih. Ya, tanggal 15 ini kan sudah tanggal Nah, sampai sekarang ini pun belum ada perubahan, masih inilah jalan mana juga seluruh jalan ini kan sudah buruk nian dari dimanapun itu kan, yang awalnya jalan ini bagus jadi jahat kayak ini kan. Jadi memang hancur gara-gara enggak tahu itu perbaikan apa namanya kemarin. Ini kayak mana kalau posisi lagi musim hujan ini kondisinya, Pak? Banjir, banyak yang terbalik motornya. Banyak terbalik, Pak. Dulu tuh kondisi jalan di sini kayak mana, bagus. Pak? Itu coran masih ada kan, di zona yang bagus semenjak pengantian kemarin lah ini. Warga berharap agar wakil rakyat meninjau lokasi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang mengakibatkan rusaknya jalan di lingkungan rumah susun di Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok rumah ambruk, beruntung keluarga selamat. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Edward, warga Talang Jawa, Jalan Parigi RT 2 RW 4, Kelurahan Pasar Tanjung Enim beserta keluarganya harus tidur berdinding terpal. Pasalnya dinding rumahnya sepanjang 10 meter ambruk. Kejadian ini terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu Edward dan istrinya Desi beserta keluarga sedang asik menonton televisi. Kemudian terdengar suara aneh di sisi kiri rumahnya. Setelah dicek ternyata tembok rumahnya sudah miring hingga akhirnya ambruk menimpa saluran air yang berada di sebelah rumah. Dijelaskan Edward, beruntung pada saat kejadian tidak ada satupun orang di dalam kamar tidur maupun kamar mandi karena yang runtuh tersebut adalah tembok kamar tidur dan kamar mandi. Besok kan ujian hari ini. TV kan. Sempat kita ngomong, Dek, misalnya jangan ke pinggir situ ya. Tidak, nah pas saya ini dari belakang tuh ngomong, Bun, jangan di kamar katanya kan. Tarik ilagalo apa yang nak tarik jayanya nih kan. Ada lama ayahnya ke depan nih langsung barengan nih anda terogonya udah sedikit-sedikit langsung bruk gitu nah. Ke arah luar tapi Bu ya. Iya, ke arah luar kalau. Jadi tidak ada yang ketimpa, tidak ada yang ini. Alhamdulillah tidak ada. Mereka bersyukur tidak ada korban jiwa. Selain itu juga mereka berharap bantuan dari semua pihak untuk memperbaiki tembok dan berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Sementara itu Ketua RT 2 RW 4 Talang Jawa Aldo mengatakan, warga sekitar berusaha membantu seadanya dengan memasang terpal sebagai pengganti sementara tembok yang roboh. Kalau kita lihat dari hasil yang kita lihat sekarang ini diduga karena saat pembangunan beton rumah ini tidak menggunakan fondasi atau tulang-tulang untuk mengikat tulangan ya. Ada tapi tidak mengikat sampai di atas. Jadi gitu. Begitu mungkin usia dan juga faktor dekat saluran utama, jadi mungkin lembab dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu juga karena sering hujan. Selain masyarakat, tim rescue serta Pemdam dari PTBA ikut membantu warga mengevakuasi sisa-sisa bangunan yang ambruk karena dikhawatirkan menjadi penghalang aliran air. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan kembali menunjuk PLH Bupati Muara Enim setelah PJ Bupati masa jabatannya habis. Kali ini Herman Deru menunjuk Kepala Kesbangpol sebagai PLH Bupati Muara Enim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan penunjukan pelaksana harian Bupati Muara Enim kepada Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan Kurniawan di Gria Agung Palembang. Selain karena kepangkatan, Kurniawan dinilai gubernur dengan pengalamannya mampu menavigasi Kabupaten Muara Enim untuk mendeteksi masalah sejak dini agar tak timbul masalah. Gubernur juga melarang PLH Bupati berpolitik praktis karena akan merusak birokrasi. Kaban Kesbang tingkat provinsi. Saya yakin punya bekal intelijen yang baik, artinya untuk mendeteksi persoalan sejak dini dan dapat menyelesaikan sejak dini. Okay. Sebagai perpanjangan tangan gubernur, PLH menurut Kurniawan tak akan melakukan perombakan jabatan di kabupaten tersebut. Perombakan struktural sampai ini kami tidak berpikir seperti itu. Kami hanya untuk menjalankan roda pemerintahan ya. Roda pemerintahan dan pelayanan yang paling utama, itu yang kami harapkan. Dan secepatnya mungkin, karena memang Muara Enim ini adalah daerah yang sangat luas dan memang majemuk. Oleh sebab itu nanti inti awal kami fokus kepada pelayanan kepada masyarakat dan roda pemerintahan dan pembangunan.
Kabupaten Muara Enim sebelumnya tak dijabat bupati dan wakil bupati definitif, menyusul bupati dan wakil bupatinya terjerat kasus suap yang ditangani oleh KPK. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, PLH Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansyah menerima ajakan untuk mengusulkan pembangunan exit tol. Hal itu diutarakan oleh Teddy saat menerima kunjungan kerja Bupati Waikanan Raden Adipati Surya ke Oku. Belum terkoneksinya pembangunan tol antara Waikanan dan Oku Selatan dan Oku Timur membuat 4 kabupaten ini resah lantaran dapat merugikan warganya. Hal itu membuat keinginan mengusulkan exit tol atau pintu gerbang tol sehingga dapat menghubungkan 4 kabupaten ini. Keinginan itu sendiri sejalan dengan keinginan Kabupaten Oku yang masih cukup jauh untuk menjangkau pintu gerbang tol. Pucuk dicinta ulam pun tiba saat Bupati Waikanan mengunjungi Kabupaten Oku untuk bersama-sama mengusulkan gerbang tol dapat dibangun di 4 wilayah ini. Kami sangat berbangga hati, berbahagia sekali. Sebenarnya ini pucuk dicinta ulam tiba. Pak Bupati kesini membawa harapan kita sebenarnya. Harapan mimpi masyarakat Oku bagaimana ke depan ada akses exit tol yang akan menghubungkan antara Lampung dan Oku. Dan insya Allah kami dari Kabupaten Ogan Komering Ulu akan mendukung mimpi dan harapan bersama. Hari ini saya ke Oku untuk mengajak saudara-saudara saya yang bersebelahan ini untuk sama-sama mendorong agar betul-betul exit tol ini bisa juga ada di tengah-tengah beberapa kabupaten ini. Responnya sangat mendukung sekali ya, sangat bersyukur, kemudian mendukung sekali. Nanti mungkin akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini kita berharap pertumbuhan ekonomi di sekitaran wilayah ini juga bisa meningkat ya. Mudah-mudahan kan kalau akses itu terbuka maka semua akan terbuka. Mau dia ekonomi itu baik pariwisata sendiri, akan kemudian. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat mendukung usulan yang rencananya disusulkan 4 kabupaten ini sehingga bisa membantu mendongkrak perekonomian warga dan memudahkan akses mobilitas warga. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Perayaan Waisak pertama usai pandemi digelar di Muara Enim. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iDeals. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Jambore Basket kelompok umur yang dilaksanakan di Gor Duta Jaya, Jalan Kemang Manis, Palembang, sukses memberikan pengalaman pebasket muda usia dini menambah jam terbang bermain. Insan Basket berharap Perbasi memperbanyak kompetisi pertandingan basket untuk mewujudkan mimpi pebasket muda untuk menjadi pemain tim nasional yang bisa menyumbang prestasi. Memasuki babak akhir pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan tuan rumah Akademi Duta Jaya Palembang dan SHS Jambi. Kedua tim menurunkan skuad terbaiknya dan saling melancarkan serangan sehingga poin saling kejar. Namun di kuarter keempat, Akademi Duta Jaya menuntaskan perlawanan SHS Jambi dengan poin 26 hingga 20. Sementara itu di babak final mempertemukan tim Porsiba Tanjung Enim melawan Victory Bandar Lampung. Dalam pertandingan ini terlihat Porsiba tak mampu mengimbangi permainan cepat Victory, sehingga pertandingan didominasi dengan poin akhir 11-24 untuk menjadikan Victory Bandar Lampung keluar sebagai juara. Leni Agus Priyati, selaku pelatih Victory Bandar Lampung, bersyukur bisa menjadi juara. Karena di luar target, namun anak asuhnya memang punya motivasi lebih karena ini kompetisi di luar daerah. Leni meminta Perbasi untuk menggelar banyak kompetisi basket agar menjadi wadah basket muda mengembangkan prestasinya. Iya sih, kalau bisa sih ada acara-acara seperti ini sehingga nambah jam terbang, nambah mental mereka sehingga mereka nanti di usia yang selanjutnya bisa lebih menjadi pemain yang maksimal ya, bisa lebih maksimal permainannya dibanding sekarang. Kan ini masih usia 10 tahun. Jadi harapannya nanti di usia-usia berikutnya mereka performanya lebih baik lagi. Jambore Basket kelompok umur menjadi yang pertama di Palembang dan akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Di informasi terakhir, pemirsa, meski saat ini masih dalam suasana pandemi, pelaksanaan perayaan Waisak 2566 di Kabupaten Muara Enim tetap dilaksanakan. Perayaan dengan protokol kesehatan tidak mengurangi kehikmatan yang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Puncak pelaksanaan perayaan Waisak 2566 kali ini dilaksanakan di Wihara Avalokiteswara. Para umat Buddha yang ada di Muara Enim berdatangan untuk melakukan prosesi perayaan. Mereka sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 sore. Satu persatu mereka melakukan sembahyang kepada para dewa yang selanjutnya mengikuti prosesi perayaan Doa Ulatama yang dipimpin langsung oleh Romo Pandita Prajnaguna. Pada pelaksanaan perayaan Waisak kali ini bertema pererat tali silaturahmi antar umat.
Hal ini dimaksudkan agar hubungan antara umat manusia dengan berbeda latar belakang, baik agama, suku, dan ras, terus dijaga dan dibina, karena dalam setiap ajaran tidak ada yang mengajak untuk berselisih. Selain para orang dewasa, anak-anak juga nampak antusias menghadiri perayaan. Pasalnya mereka juga dilibatkan dalam prosesi perayaan, juga sekaligus ajang pertemuan sesama mereka dan para keluarga besar. Pelaksanaan Waisak kali ini juga dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Mereka memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang beribadah. Karena kita sudah 2 tahun kena pandemi ini, jadi baru bisa mengadakan tahun ini, biarpun masih dalam protokol Satgas. Jadi tetap menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Umat Buddha berharap kondisi bisa kembali normal sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan seperti semula sehingga kesempatan bertemu dan berkumpul antar umat dapat terus dilakukan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews.